Masih ingat. Ayo coba kalau masih ingat. Teks cerpen, apa sih teks cerpen itu? Cerita pendek itu jangan keroyokan. Teks cerpen itu, cerita pendek itu singkatan dari cerpen. Yang Ibu tanya cerita pendek itu apa? Boleh? Iya, betul itu ya. Teks cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif atau hayalan atau karangan atau imajinasi. Itu adalah cerpen. Nah, hari ini kita lanjutkan, kita masih di materi teks cerpen ya. Hari ini adalah materi kita unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen atau cerita pendek. Unsur pembangun teks cerita pendek atau biasa kita sebut dengan unsur intrinsik cerpen atau cerita pendek. Pada pembelajaran kali ini diharapkan setelah kalian mempelajari unsur pembangun teks cerpen, kalian nanti akan bisa menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya. Sekarang Ibu akan menayangkan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya. Perhatikan semua. Fokus di depan. Teks cerita pendek. Terlihat tidak, Nong? Terlihat ya? Baik, terlihat. Teks cerita pendek mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Perhatikan, nanti jika ada yang ditanyakan, kalian bertanya. Ya, dibaca, dipahami oleh kalian unsur-unsur pembangun cerpennya. Teks cerpen. Teks cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kisah fiktif tokoh utama secara singkat, jelas dan ringkas. Cerpennya biasa memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata dan bisa dibaca sekali duduk. Benar tadi Zivana sudah Finza ya, salah tuh kan. Finza tadi sudah menjawab teks cerpen ya. Teks cerpen atau cerita pendek itu adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kisah fiktif tokoh utama secara singkat dan jelas, ringkas juga. Cerpen biasanya memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Karena memang cerpen ceritanya pendek. Dibaca juga sekali duduk. Jadi pantatnya belum geser, ceritanya sudah selesai dibacanya. Lanjut. Unsur pembangun cerpen. Perhatikan. Unsur pembangun cerpen, perhatikan. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada alur atau plot, yang ketiganya adalah latar atau setting, dan yang keempatnya ada tema, kelimanya sudut pandang, dan yang keenamnya adalah amanat atau pesan. Itu unsur pembangun cerpen ada 6. Ya, lanjut. Unsur pembangun cerpen terdiri dari beberapa elemen kunci yang saling berinteraksi. Apa interaksi? Pintar. Saling berhubungan. Yang saling berinteraksi atau berhubungan untuk membentuk sebuah cerita yang utuh, berikut adalah penjelasan dari masing-masing unsur tersebut. Yang pertama ada karakter. Nah, karakter. Yang pertama ada karakter. Tahu kan ya karakter ya? Biasanya kalau kalian ngobrol tuh karakternya itu mah, orang itu mah jelek. Karakternya kayak gini. Apa sih karakter itu?
Karakter itu sifat, ya. Karakter itu sifat. Tokoh dalam cerpen adalah pusat dari cerita. Mereka memiliki motivasi dan perkembangan yang menjadi fokus dalam narasi. Karakter dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung yang masing-masing memainkan peran penting dalam menggerakkan alur cerita. Itu. Jadi kalau karakter itu sifat-sifat para tokoh, ya. Karakter, watak atau sikap. Yang kedua, ada alur atau plot. Ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Ingat, rangkaian peristiwa. Rangkaian, apa itu rangkaian? Rangkaian, susunan, boleh apa lagi? Tahap, ya. Rangkaian, namanya juga rangkaian ya. Rangkaian berarti bertahap-tahap, bersusun-susun, ya enggak? Nah, alur atau plot? Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Dimulai dari pengenalan, diikuti oleh konflik, klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Jadi coba ada yang bisa menjelaskan untuk alur ini? Dimulai dari pengenalan. Berarti tahap-tahapnya apa saja tuh alur? Tahap-tahapnya 4 ya? 1, pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaiannya. Iya. Jadi alur atau tahapan-tahapannya ada 4. Ya. Lanjut. Unsur pembangun berikutnya ada latar atau setting. Silahkan kalian baca. Jika ada yang bisa, acungkan tangan, jelaskan tentang latar atau setting. Ada yang bisa? Ayo yang laki-laki. Yang laki-laki dong. Latar atau setting, yang bisa menjelaskan? 1 orang, yuk. Latar atau setting. Latar mencakup? Ayo dong, latar. Mencakup? Latar mencakup, latar atau setting mencakup? Ya, waktu, suasana, tempat. Latar atau setting itu dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Pintar. Selanjutnya, unsur pembentuk selanjutnya adalah tema. Apa sih tema? No judul. Apa itu tema? Ide utama. Apa lagi? Ide utama itu kalau dalam paragraf ya. Kalau dalam cerita. Tema adalah ide utama atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Tema memberikan kedalaman pada cerita dan seringkali mencerminkan isu-isu sosial, psikologi, atau emosional yang relevan. Jadi tema itu intinya apa tema itu? Sebuah pokok cerita, inti permasalahan yang ada dalam cerita. Itu disebut tema. Lanjut. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi narator dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang, posisi pencerita. Sudut pandang biasa berupa sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi sudut pandang penceritaan itu ada 3. Sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya orang itu menceritakan dirinya sendiri. Biasanya disebutnya juga gaya akuan. Jadi yang diceritakan dia sendiri, penulisnya sendiri. Namaku adalah Andi. Aku anak Bapak Lurah. Aku berwajah ganteng. Dan aku juga banyak disukai perempuan-perempuan. Nah, itu sudut pandang orang pertama. Yang selanjutnya amanat. Tahu amanat ya? Apa itu amanat? Pesan moral yang ingin disampaikan pengarang lewat ceritanya. Nah, iya, itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, boleh. Sudut pandang orang kedua dan orang ketiga. Tapi kalau sudut pandang orang kedua itu jarang digunakan ya. Yang sering digunakan itu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu yang
cerita yang yang diceritakan adalah orang lain. Yang diceritakan adalah orang lain. Dan biasa disebutnya juga menggunakan gaya diaan. Namanya Anita. Rambutnya panjang terurai, hitam lebat, cantik sekali wajahnya. Banyak sekali lelaki yang menyukainya. Dia anak pembantuku di rumah. Tapi Masya Allah dia pintar sekali. Sehingga banyak yang menyukainya. Nah itu sudut pandang orang ketiga. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Ini Ibu ada sebuah cerpen yang akan Ibu bagikan. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk kelompok dulu. 5 kelompok aja deh. 5 kelompok aja. Hitung cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Yuk, 1. Ingat-ingat ya. 4, 5, 2, 3, 4, 1. Oke, Ibu hitung sampai 3. Yang 1 berkumpul di kelompok 1, yang 2 berkumpul di kelompok 3. Dari begitu juga berikutnya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, ayo. Yuk. Bentuk, ayo, jangan lama. Kelompok 1. Kelompok 1 boleh dibentuk kelompoknya. Boleh. Yuk. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke. Ayo laki-lakinya. Ayo Nong, laki-lakinya Nong, cepetan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke. Ayo sih cepetan. Udah sih jangan itu. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 yang mana? Duduk di atas sih. Ini kursinya. Kamu kelompok berapa? Mana kelompoknya? Madepnya ke sana sayang. Menghadap ke sana sayang. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Kamu kelompok 2 pindah ke situ kenapa? Sini 2, Bu. Kelompok 2 situ, kelompok 2. Pindah di sini. Ini kelompok berapa? Hah? Kelompok 2-nya kan ini. Kamu mau tetap di situ. Kamu kelompok berapa? 5. Coba atur kelompoknya yang benar sih. Yang kelompoknya yang benar kenapa? Sini. Ya, sini, udah. Kamu di sini.